segala macam. Iya, kuncinya yang pertama kita harus sering silaturahim, sering ketemu. Dengan ketemu itu menyemangati. Iya. Ada yang lemah kita di sini, tapi ketemu dengan orang, disemangati lagi. Iya. Ayo kita mau belajar, ayo kita mau mengembangkan. Kenapa mereka bisa, kita nggak bisa? Iya. Nah, jadi yang pertama sering ketemu itu akan memberi inspirasi. Iya. Yang kedua terus belajar. Ya, belajar kemana saja, kepada siapa saja. Yang tadi sudah disampaikan, termasuk bersama Cilengsi kita pergi ke luar negeri. Iya. Ya, kita mencari inspirasi di tempat orang. Podcast Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi, Excellent Moral Profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan FA, Podcast Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi. Teman-teman seluruh Indonesia, siang hari ini kita akan ketemu sama tokoh muda yang punya prestasi di Muhammadiyah dan bergelut di bidang pendidikan. Sungguh amat jarang kita ketemu dengan tokoh pemuda ini, dan waktunya sangat sulit, teman-teman sekalian. Kita akan bincang dengan beliau. Kesempatan kita untuk mendengarkan apa sih sebenarnya yang akan beliau sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa kepoin selalu di podcast ST Muhammadiyah Cilengsi. Kita undang Bapak Said Mantondang, Ketua Majelis Pimpinan Cabang Kebayoran. Selamat jumpa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Firman wabarakatuh. yang saya hormati. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, Ustaz. Pak Said sehat ya. Alhamdulillah sehat selalu ini. Semangat melihat Ustaz sehat, saya tambah semangat. Ya, orang Jakarta, ya kata orang Jakarta. Iya. Kita ketemu orang Cilengsi, ketemu orang Jakarta. Kita mau bincang-bincang banyak dengan beliau. Beliau ini Ketua Majelis Didasmen, tokoh muda Muhammadiyah. Jangan lupa, kita akan bicara masalah pendidikan. Pak Said hari ini kunjungan ke pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi dalam rangka apa sih, Pak? Ya, kita tetap harus belajar. Nggak boleh kita merasa merasa hebat sendiri. Ya. Belajar di mana saja, dan setiap tempat pasti punya kebaikan-kebaikan yang bisa kita tiru di tempat kita sendiri. Ya. Jadi mencoba untuk belajar ke Muhammadiyah Cilengsi tentang, tentu teman-teman, ini sangat penting, sentralisasi. Ya, sentralisasi amal usaha Muhammadiyah, ya, baik di pimpinan cabang, pimpinan wilayah maupun pimpinan daerah, karena itu kuncinya untuk kita bisa membangun amal usaha yang lebih banyak. Pak Said, mungkin bisa diceritakan di Kebayoran itu apa saja sih, Pak, pendidikan atau amal usaha yang ada? Iya, kalau di Kebayoran untuk amal usaha pendidikan kita punya SMA Muhammadiyah 3 Jakarta. Beliau adalah sekolah School of Leadership. Siswa yang bersekolah di tempat kita bisa lulus selama 2 tahun. SKS ya? Sistem SKS. Iya, itu meniru. Tapi bukan sistem kebut semalam, Pak. Bukan. Nah, itu sekolah yang juga kita berusaha bisa memberikan manfaat juga kepada masyarakat. Yang kedua ada SMP Muhammadiyah 8 School of Talent. Anak-anak berbakat sekolah di situ, dia kembangkan bakat-bakatnya sesuai dengan minatnya. Yang ketiga ada sekolah SMP Muhammadiyah 9 Jakarta, Smart School, mirip-mirip lah juga, School of Talent. Nah, dan yang satu SD Muhammadiyah 5 Jakarta, School of Achievement, sekolah mengapresiasi semua bakat anak-anak. Apa saja harus kita hargai, karena setiap anak yang dihargai dia akan belajar untuk percaya diri. Ya, tadi luar biasa teman-teman nih. Ya, school yang memang berprestasi. Yang ingin dicapai untuk memperbaiki kualitas diri kita, ya, sebagai pelajar, ya, sebagai manusia yang nanti akan membangun bangsa ini ke depan, ya. Tapi kita lihat bahwa mereka punya prestasi, go internasional, sudah kemana-mana, kemudian membangun di kawasan elit Kebayoran, bukan hal yang mudah, pesaingnya banyak. Ini bagaimana, Pak, mensikapi ini, atau strategi Bapak sebagai Majelis Didasmen
untuk mensikapi ini bersaing dengan yang lain yang sudah besar, yang segala macam. Iya. Silakan. Kuncinya yang pertama, kita harus sering silaturahim, sering ketemu. Dengan ketemu itu menyemangati. Iya. Ada yang lemah kita di sini, tapi ketemu dengan orang, disemangati lagi. Iya. Ayo kita mau belajar, ayo kita mau mengembangkan. Kenapa mereka bisa, kita nggak bisa? Iya. Nah, jadi yang pertama sering ketemu itu akan memberi inspirasi. Iya. Yang kedua terus belajar. Ya, belajar kemana saja, kepada siapa saja. Yang tadi sudah disampaikan, termasuk bersama Celengsi kita pergi ke luar negeri. Iya. Ya, kita mencari inspirasi di tempat orang. Iya. Nah, dari yang itu kemudian mau berusaha. Iya. Nah, itu yang paling Luar penting. biasa. Usahakan dulu, Iya. coba dulu. Coba dulu. Jangan hanya cari inspirasi Iya. tapi tidak dicoba. Iya. Karena Lakukan. Iya. Iya. Nah, dengan mencoba kita tahu nih kelemahan-kelemahan dan kita belajar bagaimana Thomas Alva Edison. Yes. 5.000 kali melakukan percobaan. Betul. Dari 5.000 kali itu dia tahu cara ke 5.000, cara 4.900. Nah, itu pasti ada gagal. Pasti ada gagalnya. Iya. Nah, itu harus mau dilakukan itu. Baik. Kalau begitu tidak ada tantangan yang tidak bisa. Iya. Pasti bisa teman-teman sekalian. Ya, untuk seluruh sekolah Muhammadiyah di Indonesia. Ya, tidak ada kata yang tidak bisa. Harus bisa kita. Sekarang musim pandemik. Iya. Ya, pandemik. Orang semua bermasalah, semua turun, semua punya masalah. Tapi bagaimana kita mensikapinya, Pak? Ya, yang pertama tentu kita bangun empati juga. Ya. Ya, dengan kita empati, Tuhan juga berikan jalan kepada kita. Ya. Bagaimana mungkin kita mau diberikan Tuhan kalau kita tidak mau memberi juga? Ada ikhtiar. Ada ikhtiarnya di situ. Beri dulu, kemudian lakukan ikhtiar agar apa yang kita lakukan itu ya memberi manfaat juga kepada kita. Tapi yang pasti selama kita berempati dengan orang, Tuhan akan berikan bantuan juga kepada kita. Pada era seperti ini, semua merasa kesulitan. Nah, bagaimana kita juga merasakan kesulitan itu dari orang lain dan kita bantu, dan nanti Tuhan akan bantu kita juga. Tuhan akan bantu selama kita juga mau membantu orang lain. Iya. Nah, jalannya kita tidak tahu nih, biarkan Tuhan yang mencari jalan. Biar Allah yang kasih tahu jalan Iya, kita. biarkan Allah Kita yang laksanakan saja ikhtiar. Ikhtiar tadi. Ya, ikhtiar itu. Dan mungkin masih daring, Masih daring juga. Masih daring semua. Iya. Makanya teman-teman sekalian, walaupun kondisi Covid, kita pakai daring, kita harus kreatif. Iya. Kita harus punya inovasi. Iya. Manfaatkan digitalisasi. Manfaatkan ruang-ruang yang untuk kita merubah ya sesuatu itu menjadi digital. Jangan kita termenung dengan kondisi seperti ini, Pak. Betul. Ya, kita harus kreatif, betul. Betul. Ya. Nah, apalagi ini Kebayoran loh, teman-teman. Ya, yang namanya Kebayoran, banyak sekolah-sekolah yang top, ya, yang persaingannya ketat sekali. Betul. Ya, sekarang sudah buka, Pak. Sudah Pendaftaran. pendaftaran itu dimulai bulan Agustus. Baru selesai penerimaan langsung dibuka lagi. Oh. Jadi tidak boleh berhenti. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Jadi PPDB sepanjang hari, sepanjang tahun. Iya. Penerimaan siswa. Penerimaan siswa baru. Nah, itu Bahkan yang- kita berharap biarkan sekolah lain itu pindah ke tempat kita. Nah, itu yang penting. Iya. Ya, harus begitu, gitu. harus raih. Bagaimana kita meraihnya? Iya. Cara-cara yang baik adalah cara-cara yang kita merekrut siswa dengan cara yang baik. Bahwa kita punya kualitas. Iya. Kita punya sekolah memang berkualitas yang orang tua tidak menyesal untuk menyekolahkannya Betul. di tempat Iya. kita. Nah, teman-teman sekalian di seluruh Indonesia, tentu teman-teman sudah tahu ya, siapa nggak kenal ya Muhammadiyah ya, seluruh Indonesia. Muhammadiyah memiliki aset yang cukup besar. Ya, memiliki 326 triliun aset Muhammadiyah. Sangat besar di Indonesia, kontribusinya di Indonesia sangat besar. Satu di antaranya adalah pimpinan cabang Muhammadiyah Kebayoran yang memiliki amal usaha. Nah, kita senantiasa, mungkin sudah ada kerjasama dengan mana Pak yang sudah dibangun kerjasama, baik SD, SMP, SMA atau yang lain? Kalau sekolah tentu dengan sekolah-sekolah yang lain. Rumah sakit kita juga ada. Perusahaan juga kita punya. Iya. Ya, jadi Muhammadiyah sebagaimana juga Celengsi, PCM Kebayoran Baru berusaha juga belajar terus mengembangkan, memberikan kebermanfaatan terutama di wilayah sekitar Kebayoran Baru. Ada target yang ingin dicapai, Pak? Tentu targetnya semua orang punya cita-cita. Dulu kita mendapatkan bangunan atau Muhammadiyah yang sudah bagus. Nah, kita juga ingin juga lebih bagus dari
para pendahulu kita. Mereka sudah meninggalkan yang bagus-bagus dengan kita. Tentu kita ingin juga meninggalkan yang lebih bagus lagi. Kalau tahun ini kita hanya punya 4 sekolah, maka mimpi kita ke depan kita bisa harus 4 lagi, 8 lagi, 8 sekolah. Betul. Ya, di seluruh wilayah harus ada. Harus ada, iya. Harus berdiri. Ya, Muhammadiyah harus tetap berdiri. Iya. Dan teman-teman sekalian, kalau kita mengingat perjuangan dari pendiri-pendiri Muhammadiyah, sungguh amat luar biasa. Ya, segala sesuatu itu bukan karena duit, tapi sesuatu itu adalah karena semangat dan ikhlas kita ingin mendirikan satu pendidikan yang itu akan mengangkat derajat dan martabat bangsa Indonesia. Betul. Ini kita tahu, ya, sekolah di Jakarta itu tidak gampang, ya, banyak pesaingnya. Terus kemudian apa yang harus bisa dilakukan oleh kita? Makanya saya sengaja mengundang hari ini teman-teman yang terutama yang di Jakarta, ya, mbok kepoin deh, ya, mana sih yang Jalan Limau itu, mana sih Muhammadiyah Kebayoran itu, coba dicari di internet, dicari di YouTube, coba cari, ya, supaya kita tahu bahwa pergerakan Muhammadiyah begitu dahsyatnya, ya, sampai ke seluruh pelosok-pelosok Muhammadiyah maju dengan begitu pesatnya. Mungkin ada perlu Pak Said ini dari mana sih Pak Said ini? Medan. Medan, Pak. Ih, orang Medan rupanya Pak Said Matondang ini orang Medan. Kukira tadi orang Manado, rupanya Medan ya. Ya, luar biasa dari Medan ke Jakarta loh, teman-teman. Berjuang di Jakarta, berjuang di dalam bidang pendidikan, di usaha pendidikan menjadi majelis. Ya, bukannya gampang teman-teman, ya. Nah, ini ada sesuatu yang dia inginkan pasti. Mungkin apa ya Pak ya, Bapak dari jauh-jauh dari Sumatera, Toba sana, dari itu kemudian ke Jakarta. Iya, tentu kita pengen sukses ya. Iya. Nah, pengen bahagia. Iya. Nah, ternyata setelah kita begini, bahagia itu ketika kita juga mampu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Iya. Dulu bahagia itu rasanya hanya untuk kita. Tetapi kalau kita sekarang memberikan kebahagiaan, apalagi di dunia pendidikan, ketika anak orang lain, anak yang disekolahkan di sekolah kita, mereka menjadi baik, mereka punya kompetensi, mereka punya prestasi, itu jauh lebih bahagia ketika kita melihat mereka bahagia, orang tua bahagia, anak bahagia. Karena itu Muhammadiyah itu memberi inspirasi kepada kita, memberikan kebermanfaatan. Betul. Bagaimana Muhammadiyah bikin panti asuhan untuk membahagiakan anak-anak duafa. Ya. Bagaimana membangun rumah sakit untuk memberikan kebahagiaan kepada apa? Orang-orang yang sakit. Betul. Nah, memberikan apa? Membangun pendidikan. Dan tidak dulu nanya berapa harus bayar. Iya, berapa harus bayar? Nah. Obati dulu. Obati masuk dulu. Baru bayar nanti. Iya. Kan biasanya banyak tanya dulu. Iya. Wah, pendaftaran sama berapa? Iya. Muhammadiyah tidak seperti tidak itu. Seperti itu. Ya. Kalaupun bermasalah, bicarakan masalahnya di pendidikan. Betul. Semua bisa diselesaikan oleh Muhammadiyah. Nah, sebagai closing statement mungkin Pak, apa yang Bapak ingin sampaikan? Ini mumpung nih, ya, saya dapat orang Jakarta, kemudian dia bisa ke sini, kebetulan sekali dia bisa hadir di podcast STTM Cilengsi. Silakan Pak. Iya, yang pertama harus belajar. Cilengsi memang di daerah kota, di daerah pinggiran. Tetapi ternyata punya prestasi ibu kota. Jangan bangga orang yang di kota kalau dia mau belajar kepada orang-orang yang ada di pinggiran kota. Karena itu semua orang sama, selama dia mau berusaha dan mau karena belajar. kejepit Pak di pinggiran Pak. Kalau nggak berjuang, gitu ya? nggak berhasil Pak. Iya, jangan santai yang di ibu kota. Ya. Di ibu kota harus lebih semangat lagi dari orang-orang yang ada di pinggiran ibu kota. Karena tantangannya lebih berat dari mereka yang ada di pinggiran kota. Itu mungkin Ustadz Firman. Iya, baik. Kalau begitu, teman-teman sekalian, tadi closing statementnya sangat bagus tuh teman-teman. Ya, jangan mau kalah dengan orang-orang yang ada di pinggiran kota yang ternyata dia mencuat cepat naik nomor 2 terbaik di Indonesia pimpinan cabangnya. Ya, oleh karena itu teman-teman yang di ibu kota jangan terlena, jangan tidur. Ya, masih banyak pekerjaan yang bisa kita raih. Jangan lihat umur kita berapa, jangan lihat usia kita berapa, tapi semangatlah mencapai kebaikan agar kita diridhoi oleh Allah. Apa yang kita lakukan, Allah ridho.
karena itu pekerjaan yang halal yang bisa kita lakukan. Apa? Membangun bangsa ini ke depan menjadi bangsa yang diperhitungkan di dunia. Terima kasih teman-teman sekalian. Sampai jumpa. Saya FA dengan Ahmad Said Matondang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.